al-masyhuriyah fi Jaziratil Arabiyah. Satu-satunya peserta yang daftar dari Fakultas Hukum itu saya. Yang lain dari Tadris Lughatil Arabiyah. Saya tidak bisa bahasa Arab waktu itu. Ya bisa sedikit-dikit lah. Akhirnya saya ke rumah beliau tahun 2013 karena saya dapat panggilan itu dan saya lolos seleksi di Kedutaan Besar Arab Saudi dan seleksi dari Ummul Qura lolos. Kemudian saya diskusi sama beliau. Apa kata beliau? Saya belum ngisi formnya itu. Beliau mengatakan ke saya, mana Ustadz Muhyiddin, saya yang ngisi saja formnya itu. Nah, ini. Sehingga ketika diisi itu pikiran saya, saya yang berangkat kok beliau yang ngisi. Ini kalau bukan orang yang soleh tidak demikian itu. Ya. Tulus, ikhlas dalam beramal. Ini yang terkesan pada diri saya, sehingga kebaikannya beliau selalu aktif dalam jamaah tahlil, tidak pernah absen insya Allah. Kalau tidak ada acara beliau tidak pernah absen ya, bersama saya. Justru saya yang sering absen, tapi Ustaz Syafat itu luar biasa. Bahkan sebelum meninggal ini bertemu saya, ngelewati depan rumah saya dan tidak tahu pinjem apa ke tetangga Busri itu, ingin pinjem apa itu loh, mau dandani apa Ustaz Syafat itu. Besok paginya sudah tidak ada, luar biasa ini. Ya mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Tiga-tiganya ini husnul khotimah karena beliau ini ahli Quran, hum ahlullah. Innallaha ahlina minan nas. Allah Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahlina minan nas. Faqalu man hum ya Rasulullah? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlullah ahlul Quran wa khassatuhum. Ini orang yang ahli Al-Quran itu bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nek sampeyan ini tiap hari mengkaji ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran, termasuk saudara ini adalah ahli Quran. Ya. Siapa ahli Quran itu? Manhum ahli Quran? Ahli Quran itu adalah orang yang menjaga Al-Quran Karim dengan membaca Al-Quran Karim. Ada kesempatan waktu siang, malam, pagi, sore masih menyempatkan membaca Al-Quran itu. Termasuk menghafal Al-Quran. Yang tiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak cukup hanya membaca dan menghafal, mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Tidak cukup hanya dengan mentadabburinya, mengkaji apa yang di dalamnya, tetapi juga mengamalkannya. Sehingga perilakunya adalah akhlaknya, akhlak Al-Quran. Sebagaimana kana khuluhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Cerminan Al-Quran ini dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Lah kalau kita ngikuti Rasulullah berarti perilaku kita sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti kita ini termasuk akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Maka orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu ini termasuk bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita menjadi keluarganya Allah, ya akan diutamakan oleh Allah, akan diistimewakan oleh Allah, akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang sejatinya harus kita tempati, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang ahli Al-Quran begitu. Jadi kan kalau sudah punya hafalan, dipelihara hafalannya, amaliyahnya ditunjukkan, amaliyah yang Qur'ani. Yang laki-laki juga begitu, punya hafalan ya dijaga hafalannya, berinteraksi di luar harus dijaga, jangan banyak melakukan maksiat. Hilang Quran kalau dibuat maksiat itu. Quran ini kalam Allah, al-munazzalila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikati Jibril wa ta'abbudihi bitilawati. Ini Quran. Quran ini kalam Allah, dicipta dan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzalila Rasulullah, diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikati Jibril.
dengan melalui perantara malaikat Jibril, wa ta'abbudihi bitilawati, dan siapapun yang membacanya tahu artinya, faham atau tidak maknanya, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari ibadah. Karena itu siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah dan malaikat yang memuliakan, makhluk Allah lainnya pun, hatta sampai pada binatang itu pun akan memuliakan manusia itu. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an pasti akan diberi ketenangan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak melakukan maksiat, akan dijaga oleh Allah. Akan dimuliakan, akan dijaga, akan ditenangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nanti sampean kepengin dadi keluargane Gusti Allah, sampean mengkaji Al-Qur'an yang sesungguhnya. Jangan Al-Qur'an dijadikan alat, enggak boleh loh ya. Alat untuk dipuji orang lain, alat untuk mencari rezeki dan yang lain enggak boleh. Bagaimana dengan lomba-lomba? Nah ini. Ya. Kalau lombanya ini untuk syiar datang Allah Subhanahu wa taala, ya masih diperkenankan. Kalau lombanya ingin membanggakan dirinya, suaranya bagus, hafalannya bagus, ini persoalan yang kedua, beda ini. Maka di situ wal Qur'an yal'anuhu, Al-Qur'an itu akan berikan laknat pada orang-orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an itu. Maka niatnya itu harus ditata. Kalau lomba ya niatnya ditata. Saya dulu sering lomba. Ya, kuliah saya dulu di Jakarta di perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an. Ya, beasiswa. Saya kuliah tidak pernah membayar. Jadi ini berkahnya Al-Qur'an ya. Saya akan memahami keberkahan Al-Qur'an di situ itu. Kuliah dapat beasiswa S1 sampai S3 ya. S2 di UB Brawijaya dapat beasiswa dari pemerintah. S3 dapat beasiswa dari pemerintah. Ini akhirnya saya maknai, saya pahami bahwa Al-Qur'an itu akan memberikan kemuliaan kepada orang yang membacanya melalui apapun caranya. Termasuk saya akan memahami karena saya selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, saya ngajar ngaji. Saya upayakan dari dulu saya ngajar ngaji. Saya ikut musabaqah berkali-kali, MHQ itu saya di Bekasi, di Bandung, di Tangerang, saya sering tibon orang itu. 10 juz, 20 juz itu tibon ya. Tapi kadang-kadang unsur riyaknya itu loh muncul. Nah, penyakit hati ini harus kita hindarkan seperti itu. Ya. Makanya kalau di rumah saya ingin konsentrasi, di samping saya ngajar mahasiswa, setelah itu saya tidak pernah keluar kemana-mana. Saya di rumah, saya ingin ngajar Quran dari subuh, setelah subuh kemudian sampai jam 6, setelah isya sampai jam 9 sampai setengah 10. Tiap hari saya pergunakan seperti itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kebutuhan yang saya minta, yang saya butuhkan. Ini semua adalah keberkahan dari Al-Qur'an. Ini harus kita pahami karena jenengan ini berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an Study Club tadi saya mengatakan kepada teman-teman, sajane judulnya gak klub, kalau klub itu pertandingan nanti itu. Itu mungkin jamiah atau apa. Jamiah Tadabbur Al-Qur'an, Jamiah Mudarasatul Qur'an, tapi sudah terlanjur di sini ada ya, sudah dibangun oleh pendiri-pendiri sebelumnya, istilahnya ada masalah, tetapi esensi substansinya kegiatannya harus kita tingkatkan. Kapan kita ingin mengkaji, kata kita ini menggunakan nalgom, kata kapan kita ini menggunakan melancarkan murojaah ya, atau takrir, istilahnya saya dulu macam-macam, ada yang takrir, ada yang murojaah, ya terserah seperti itu. Nah ini ada pada diri tiga teman kita ini, ya, Ustadz Syafaat, Ustadz Atib, Ustadz Mansur, ini ada pada diri ini. Ya, mudah-mudahan beliau ini dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan ini tangguh kuat. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan menghadapi kematian, kapan dimanapun dia berada.
Sekalipun manusia itu berlindung, ingin lari dari kenyataan kematian, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencabut nyawanya itu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, yudrikul maut, kematian itu pasti akan menghampiri kita semua. Walau kuntum fi burujin musyayyada, sekalipun kita semua ini berlindung di balik dinding yang kokoh umpamanya. Malaikat nyabut nyawa manusia 1000 sekali digretek ya mati ya. Tsunami Aceh, itu Sulawesi, berapa ribu langsung mati seketika. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita sehat, telinga kita sehat, tangan kita sehat, lisan kita sehat, bisa bertutur kata. Ini merupakan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah ini kita bisa beraktivitas seperti ini. Maka kewajiban seorang hamba terhadap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu banyak mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh zat pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita semua ini mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita, niscaya Allah akan menambah kenikmatan itu. Sebaliknya, jika manusia itu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencabut kenikmatan yang diberikan kepada hambanya itu. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Saudara-saudara sekalian, cara kita mensyukuri nikmat Allah yang pertama ini adalah dengan hati kita. Hati kita harus yakin bahwa semua yang diberikan kepada kita, kenikmatan yang diberikan kepada kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua kenikmatan ini diberikan oleh zat pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini Allah zat pemberi nikmat, kita yakin bahwa tidak ada sesembahan yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk yang lain. Ini cara kita mensyukuri nikmat Allah. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah melalui acara halal bihalal ini, membangun silaturahim. Karena itu silaturahim yang kita bangun ini dasarnya harus ada kecintaan. Nanti sama nggak senang dengan silaturahim, nggak mungkin datang ke sini. Karena kecintaan saudara antara satu dengan yang lain saling menghargai, sehingga saudara datang di tempat ini. Ya, nggak tahu wujudnya silaturahim ini berupa apa. Oh, halal bihalal. Halal bihalal itu dalam konteks keindonesiaan ada tarkib dalam bahasa Arab. Halal bihalal kan tidak tersusun. Ya. Ini Yai Wahab yang menciptakan ini. Ini Islam dalam konteks keindonesiaan. Islam yang dibangun dalam konteks Indonesia didasarkan pada budaya masyarakat Indonesia. Halal bihalal silaturahim seperti ini ada di Indonesia, tapi di Saudi sana tidak ada. Ya, ketika saya daurah di sana tidak ada budaya tahlilan bersama, kumpul bersama, tidak ada. Kenduri tidak ada. Silaturahim seperti ini tidak ada di Arab Saudi. Ya, rumah itu nggak ada, nomornya itu tidak ada. Yang ada itu ya kalau kita di konsulat jenderal, ya ada benderanya saja, bendera merah putih. Oh, itu berarti tempatnya konsulat jenderal. Kalau kita mencari halaman rumah ini, nomor ini, tidak ketemu. Rumahnya tertutup semua kalau di Saudi itu. Nah, kalau di Indonesia kan tidak, budayanya akan berbeda. Indonesia kaya dengan budaya, kaya dengan agama, perbedaan agama, kaya dengan perbedaan etnis, suku, bahasa. Ini keanekaragaman ini ada di Indonesia, bukan di negara Arab sana. Maka acara-acara seperti yang kita bangun seperti ini, silaturahim kita bangun dalam bentuk halal bihalal, ya mau tidak apa-apa. Tidak ada hukum dosanya, itu tidak ada. Ya. Kita melaksanakan ini sebenarnya bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling memaafkan. Ya. Siapa tahu jenengan gosok sandali temannya.
pakai punya temannya tidak pernah bilang. Padahal ini kesempatan kita melalui forum ini, kesempatan kita untuk saling menyucikan diri, memaafkan. Nah, yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan lisan kita. Lisan kita ini selalu mengagungkan asma Allah, mengagungkan asma Allah, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang lain, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita bersyukur kepada Allah. Tidak cukup bersyukur itu hanya dengan lisan alhamdulillah, tidak cukup. Tapi yang ketiga harus kita wujudkan. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik yang diperintahkan kita jalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, sesuai dengan tuntunan yang telah dipercontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita melaksanakan dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Itulah syukur. Sehingga syukur itu menggunakan seluruh anggota badan kita ini semata-mata untuk karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari syukur. Nah, melalui silaturahim, silaturahim itu tidak hanya harus terbangun pada setelah Idul Fitri loh ya. Ini kadang-kadang dimaknai orang-orang silaturahim itu tidak. Budaya masyarakat Indonesia halal bihalal, saling maaf-memaafkan itu ya setelah hari raya Idul Fitri. Sebenarnya minta maaf kan tidak harus setelah hari raya, gitu. Kapan dan dimanapun itu boleh. Tidak harus menunggu hari raya. Kalau kita punya kesalahan, ya segera kita minta maaf. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Tidak ada manusia yang suci hidup di dunia, tidak ada. Kalau ada orang mengatakan dirinya tidak pernah punya kesalahan, itulah orang yang sombong. Rasulullah tidak pernah menyampaikan dirinya tidak pernah, sekalipun dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, Rasulullah itu setiap harinya itu tidak kurang berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali. Ini Rasulullah ya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri itu juga menyadari sekalipun beliau ini maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dirinya ini tidak bersih. Sehingga tiap harinya Rasulullah ini tidak kurang ittaqillah haitsu ma kunta wa addi sayyi'atil hasanatan tamhuha. Dan Rasulullah ini tidak kurang beristighfar pada Allah 70 kali. Nah, kita ini yang tiap hari tiada hari tanpa dosa. Sing nak pasar itu sering nak pasar. Sing nak kampus gak sampai ini dosane nak kampus. Gitu. Yang di mall ya dosane nak mall. Sing nak persawahan, orang pertanian dosane ya nak pertanian kuno ngerasani hasil tanaman di tonggoe. Sing nak pasar ya iso ngurangi timbangan, ngurangi takaran. Yang di perguruan tinggi dosennya ya musuhnya dosen, mahasiswa ya musuhnya mahasiswa, orang yang di pasar ya musuhnya orang di pasar, orang yang punya perkebunan ya musuhnya orang punya perkebunan, orang yang punya usaha bisnis ya musuhnya orang bisnis. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa ini. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya dosa, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tidak boleh kita merasa diri kita ini suci, tidak boleh. Kadang-kadang dosa itu kita sengaja, kadang-kadang tidak kita sengaja. Ya. Nah, karena itu ada dua cara penghapusan dosa yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk memfitrahkan diri kita
mensucikan diri kita sehingga kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Memang manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bersih, tidak punya dosa dari rahim siapapun. Jadi asal kejadian manusia itu suci. Jenengan dilahirkan dari rahim ibu sampean, suci keberadaannya. Sekalipun proses pembuatannya secara dibuat nabung gelap-gelapan, nabung umpama napa niku pacaran mari ngono terlanjur punya anak umpama ditabung nabung wonten bungae to nabung ana bungae lho bungae piye sapa iki bagaimana hukum bunga ini kalau manusia yang ditabung ya melalui pernikahan yang tidak sah, anak itu posisinya tetap suci keberadaannya. Tidak ada anak yang dosa, itu tidak ada. Tidak ada anak jadah, anak haram, itu tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Ya, tidak ada istilah anak haram. Semua anak yang terlahir dari rahim ibunya suci. Sekalipun itu terlahir di luar pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan dari rahim ibu yang Nasrani, yang Yahudi, yang Kristiani, yang Yahudi, Buddha, Buddhisme semuanya suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Karena di alam roh itu sudah ada perjanjian antara roh dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum. Allah menyampaikan kepada roh yang ada dalam genggaman Allah di zaman azali, wahai roh, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Para roh ini menjawab berikrar, wahai Tuhanku adalah Allah sesembahan kami. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini menunjukkan setiap manusia yang terlahir di dunia itu dalam keadaan suci, bersih, terlepas siapa yang melahirkan, orang Kristen, orang Buddha, orang Yahudi, orang Nasrani. Baru dalam perjalanannya ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tergantung lingkungan kita ini mau dibawa kemana anak ini. Kalau orang tuanya Kristen ya dibawa di gereja. Kalau orang tuanya Buddha dibawa di wihara. Kalau orang tuanya Muslim dibawa di masjid. Ya. Ini perjalanannya. Maka dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, ada manusia yang berjalan menapaki kesuciannya, ada manusia yang berjalan keluar dari kesuciannya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan sebagian di antara orang-orang yang berserah diri kepada Allah ini berserah diri kepada Allah. Sebagian orang-orang yang Muslim itu berserah diri kepada Allah. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun, dan sebagian orang itu ada yang menyimpang ya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perjalanannya. Maka di sini letaknya dalam perjalanan hidup manusia itu tidak ada manusia yang suci, bersih. Ya. Tidak ada. Semua manusia pasti terjangkit dengan nilai-nilai dosa. Pasti ada. Baik itu disengaja atau tidak. Nah, bagaimana cara menghapus dosa? Cara menghapus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih mudah ketimbang cara menghapus dosa kepada sesama manusia. Kalau kita menghapus dosa kepada Allah Subhanahu wa taala caranya mudah. Tidak dibatasi waktu dan ruang. Likulli zamanin wa makanin. Pada tiap-tiap waktu, pada tiap-tiap tempat kita berdoa kepada Allah, bertobat, beristighfar kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dosanya itu adalah illal musyrik, kecuali dosa syirik, illa syirk wa uququl walidain, dan dosa kepada kedua orang tua. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu dosanya orang yang mensekutukan Allah, dan dosanya anak yang berani kepada kedua orang tua. Selain itu, kita berdoa pada Allah, bertobat, beristighfar,
fa insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau balagat dunubuka ananas sama istaghfarta ghufirta lahu. Andaikan dosa manusia itu setinggi langit dan seluas bumi umpama, kemudian dia mengakui kesalahannya, datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, minta ampun datang Allah Subhanahu wa taala, ghafartu ala ma kan fika, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Tetapi cara memohon ampun ini dia ada penyesalan atas perbuatan yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau dosa kita ini setumpuk langit, seluas langit dan bumi, kemudian kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh sujud, datang Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka. Kata Allah, aku akan mengampuni. Nah, bulan Ramadan yang telah kita lakukan ini bagian dari bulan penghapusan dosa. Karena itu, kalau kita sudah keluar Ramadan dan dosa kita dihapus oleh Allah, kita juga melakukan penghapusan dosa kepada sesama manusia yang dilaksanakan di bulan Syawal setelah Ramadan itu. Bulan Ramadan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk memupuk amal kebaikan ya. Ini kadang-kadang mahasiswa salah memahami bulan Ramadan. Bulan Ramadan diciptakan oleh Allah ini bukan lantas kita ini untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Oh, sholatnya ditambah, puasanya kita puasa, sedekahnya ditambah, bukan untuk itu. Apalah artinya kalau kita di bulan puasa menumpuk amal kebaikan, setelah puasa kita tidak melakukan kebaikan kembali, tidak ada artinya. Karena itu bulan puasa Ramadan itu sebagai bulan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih jiwa manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya sering melakukan maksiat, dia ditinggal maksiat, bertobat di bulan puasa. Memupuk amal kebaikan. Bulan puasa diciptakan oleh Allah untuk melatih jiwa manusia yang berlumuran dosa untuk segera kembali kepada Allah dan bertobat memohon ampunan datang Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang selalu melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera kembali dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini esensi bulan puasa di situ itu. Sehingga keluar dari bulan Ramadan, paginya kita berpuasa, menahan diri dari lapar dan minum. Menjaga pandangan kita dari hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Menjaga lisan kita untuk bertutur kata yang baik, menjaga pendengaran kita tidak untuk melakukan penggunjingan kepada orang lain, mengadu domba, ngerasani temennya. Kita jaga semua. Malamnya kita qiyam Ramadan, salat tarawih. Ya, tarawihnya orang Indonesia macam-macam ya. Mau sing 8, ya biarkan 8, 11. Sama tidak perlu membahas yang 11 itu. Kalau 11 itu lebih khusyuk daripada yang 23 rakaat kan, masih mendingan yang 11. Ada yang sholatnya 23 tapi cepatnya luar biasa. Ngiri sih tak kena arek pondok itu. Ya, di rumah saya itu kalau tak lihat itu bisa arek ini mami masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Membaca ya pakai Quran juga setengah jusan kan, cepatnya luar biasa. Allahu Akbar sampai kita sujud dengan rukuk itu nggak bisa ambekan itu. Ya, ini ibadah sunnah. Nggak apa-apa kita lakukan, urusan diterima apa tidak itu kan niatnya kita. Niat kita kepada Allah. Ya. Karena itu niat itu menjadi tumpuan yang pertama dan utama dalam membangun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita niatnya baik, tidak ada masalah 20, 11 atau 23 ya monggo. Yang perlu kita bahas itu mereka yang tidak sholat tarawih itu loh. Sholat tarawih kok dibahas.
Sing gak tahu sholat tarawih itu perlu dibahas. Apa aku gak sholat tarawih? Lalu sholat kok dikaji mana? Rasul pernah melakukan sholat 11 rakaat. Bahkan dalam hadisnya Aisyah itu Rasul juga pernah melakukan sholat itu ada pemanasan 2 rakaat dulu sehingga menjadi 13 rakaat. Rasulullah juga pernah melakukan 23 sehingga kita ngikuti yang 23 ngikuti Sayyidina Umar. Kan tidak ada masalah, tidak perlu diperbincangkan seperti itu. Kalau di Madinah ada 36 rakaat mengikuti Imam Malik. Malamnya kita setelah tarawih tadarus Al-Quran Karim, membaca Al-Quran kalam Allah kita baca. Bahkan Imam Syafi'i itu 1 bulan itu 2 kali khatam. Abu Qatadah di 10 terakhir bulan Ramadan setiap harinya khatam. Imam Malik meletakkan kajian ilmu hadisnya, kemudian beliau mengambil Al-Quran dan mengaji tadarus Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW itu tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril itu di bulan puasa. Berarti bulan puasa ini, bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah. Bahkan Allah memuji bulan puasa, bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain. Berarti nilai ibadah kita di bulan puasa ini luar biasa bagusnya. Dan siapapun yang keluar dari bulan puasa menjalankan ketaatan di dalam bulan puasa, bulan Ramadan, keluar ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya. Kharaja minad dunubi kayaumi waladatu ummuhu. Layaknya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jenengan kalau puasanya baik, ya, amalia di bulan puasa kita lakukan, kemudian kita keluar dari bulan puasa, ya, semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa selama 11 bulan yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, sahih keberadaannya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam riwayat lain Rasul menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam hadis yang lain, kharaja minad dunubi kayaumi waladathu ummuhu. Nah, kalau setelah puasa itu bagaimana? Maka kita lihat ada 3 golongan manusia, 3 ciri manusia ketika keluar dari bulan Ramadan. Mana tanda-tanda yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sebelum Ramadan sering melakukan kebaikan dilakukan terus menjalankan ketaatan datang Allah Subhanahu wa taala, masuk di bulan Ramadan meningkatkan amal ibadahnya, kebaikannya terjaga, ketaatannya terjaga, keluar dari bulan Ramadan dia mengistiqomahkan apa yang sudah pernah dilakukan di bulan Ramadan dan sebelumnya. Maka ciri orang-orang yang inilah yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang yang beristiqomah, meramadankan